Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Sebagai salah satu produsen jahe terbesar di dunia, Indonesia memiliki kapasitas produksi yang mengesankan dengan rata-rata 224.447 ton per tahun pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020, dan bahkan meningkat menjadi 247.455 ton pada tahun 2022. Namun, ironisnya, posisi Indonesia dalam perdagangan jahe global masih jauh di bawah potensinya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia hanya menempati peringkat ke-19 sebagai eksportir jahe dunia, dan malah turun ke peringkat 24 pada tahun 2022. Posisi ini jauh di bawah negara-negara seperti India yang menjadi eksportir utama jahe dunia, diikuti oleh Tiongkok dan Thailand yang telah membangun sistem produksi dan ekspor yang lebih matang. Penurunan peringkat ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam rantai nilai ekspor jahe Indonesia. Padahal, permintaan global terhadap jahe terus meningkat seiring dengan tren hidup sehat dan penggunaan jahe sebagai bahan baku industri makanan, minuman, serta farmasi. Faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan ini antara lain kualitas produk yang belum konsisten, minimnya pengolahan pasca panen, serta lemahnya jaringan pemasaran internasional. Sementara negara pesaing seperti India dan Tiongkok telah mengembangkan varietas unggul dan sistem logistik yang efisien, banyak petani jahe di Indonesia masih bergantung pada metode tradisional yang berdampak pada kualitas dan daya saing harga. Lonjakan ekspor jahe Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi. Pada tahun 2022, nilai ekspor jahe Indonesia tercatat mencapai 18,87 juta dolar AS dengan volume pengiriman sekitar 18,75 ribu ton, mengalami peningkatan 8,51% dibanding tahun sebelumnya. Yang lebih menggembirakan, pertumbuhan ekspor pada semester pertama tahun 2023 melonjak tajam sebesar 218,48% menjadi 21,76 juta dolar AS. Suatu pencapaian yang melampaui total nilai ekspor sepanjang tahun sebelumnya. Peta pasar ekspor jahe Indonesia menunjukkan distribusi yang menarik di berbagai negara. India tetap menjadi tujuan utama dengan menguasai 25,4% pangsa ekspor, diikuti Bangladesh dengan 22,8% dan Malaysia di posisi ketiga dengan 18,4%. Yang patut dicatat adalah munculnya pasar-pasar baru seperti Jerman yang membeli dengan harga relatif tinggi, serta Iran yang menunjukkan pertumbuhan impor sangat pesat mencapai 414%. Variasi harga di berbagai negara ini mencerminkan adanya segmentasi pasar yang berbeda-beda. Struktur harga ekspor yang bervariasi antar negara memberikan beberapa pelajaran penting. Negara maju seperti Jerman bersedia membayar harga lebih tinggi untuk produk berkualitas premium, sementara pasar tradisional seperti Bangladesh lebih sensitif terhadap harga. Disparitas harga ini menunjukkan potensi peningkatan nilai ekspor melalui diversifikasi produk, mengingat harga jahe olahan bisa mencapai 5-10 kali lipat harga jahe segar. Pasar potensial seperti Amerika Serikat juga masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan lebih maksimal. Beberapa pengusaha lokal telah mulai menunjukkan inovasi dalam menembus pasar global. Di Jawa Tengah, misalnya, beberapa eksportir berhasil memasok jahe organik bersertifikat ke pasar Eropa. Sementara itu, permintaan dari Timur Tengah khususnya untuk jahe merah terus meningkat seiring berkembangnya industri herbal dan farmasi di wilayah tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, produk jahe Indonesia mampu bersaing di pasar global. Proyeksi ke depan menunjukkan peluang yang cukup cerah bagi ekspor jahe Indonesia. Dengan catatan berbagai tantangan seperti konsistensi kualitas dan jaringan distribusi dapat diatasi, potensi pertumbuhan ekspor masih terbuka lebar. Kemitraan strategis antara petani, industri pengolahan, dan pemerintah akan menjadi faktor penentu dalam memanfaatkan peluang pasar global yang terus berkembang. Dengan strategi yang tepat, target peningkatan nilai ekspor secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang sangat mungkin untuk dicapai. Meskipun menunjukkan tren positif, ekspor jahe Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Salah satu kendala utama adalah persaingan ketat dengan produk jahe dari India dan Tiongkok yang tidak hanya unggul dalam hal kualitas, tetapi juga memiliki harga yang lebih kompetitif di pasar global.
Produk jahe India khususnya telah lama dikenal memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi dan penampilan yang lebih menarik, sehingga lebih diminati oleh importir kelas premium. Sementara itu, jahe Tiongkok memiliki keunggulan dalam hal skala produksi masif dan sistem distribusi yang terintegrasi dengan baik. Masalah logistik menjadi hambatan serius lainnya dalam pengembangan ekspor jahe Indonesia. Biaya pengiriman yang tinggi seringkali membuat harga jahe Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Selain itu, minimnya fasilitas penyimpanan dingin, cold storage, dan teknologi pengemasan modern menyebabkan banyak produk jahe segar mengalami penurunan kualitas selama proses distribusi. Masalah ini semakin krusial mengingat sebagian besar negara tujuan ekspor mensyaratkan waktu transit yang relatif lama. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persyaratan sertifikasi yang ketat dari negara pengimpor. Banyak petani dan pelaku UMKM kesulitan memenuhi standar sertifikasi organik internasional seperti IFOAM atau persyaratan fitosanitari yang ditetapkan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Proses sertifikasi yang rumit dan biayanya yang mahal seringkali menjadi penghalang bagi usaha kecil untuk masuk ke pasar ekspor. Padahal, sertifikasi ini justru menjadi tiket masuk ke pasar-pasar bernilai tinggi. Keterbatasan akses pembiayaan juga menjadi kendala klasik yang dihadapi para eksportir jahe, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah. Banyak UKM kesulitan mendapatkan modal kerja untuk memenuhi pesanan besar dari luar negeri, atau untuk berinvestasi dalam teknologi pengolahan yang lebih modern. Sistem pembiayaan ekspor yang ada saat ini dinilai masih terlalu birokratis dan kurang terjangkau bagi pelaku usaha kecil di daerah-daerah sentra produksi jahe. Di tingkat hulu, masalah utama terletak pada produktivitas dan kualitas bibit yang belum optimal. Banyak petani masih menggunakan bibit lokal dengan produktivitas rendah, serta menerapkan teknik budidaya yang belum sesuai dengan standar Good Agricultural Practices (GAP). Hal ini berdampak pada kualitas jahe yang dihasilkan, baik dari segi ukuran, kandungan bahan aktif, maupun keseragaman produk, faktor-faktor yang sangat diperhitungkan oleh pembeli internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi tantangan dalam ekspor jahe Indonesia. Salah satu inisiatif penting adalah program Desa Devisa yang digagas Kementerian Pertanian, dengan Pacitan, Jawa Timur, sebagai salah satu lokasi percontohan. Program ini tidak hanya memberikan pendampingan teknis kepada lebih dari 11.100 petani jahe gajah, tetapi juga membantu mereka memenuhi standar ekspor, mulai dari pembibitan hingga pasca panen. Melalui pelatihan intensif, petani diajarkan teknik budidaya yang baik, Good Agricultural Practices (GAP), pengendalian hama terpadu, serta metode pengeringan dan pengemasan yang memenuhi persyaratan internasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi produk jahe bernilai tambah tinggi. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak mengekspor jahe dalam bentuk segar atau simplicia, jahe kering, kini mulai dikembangkan produk olahan seperti jahe bubuk, ekstrak jahe, minyak atsiri, hingga minuman instan. Diversifikasi ini tidak hanya memperpanjang masa simpan produk, tetapi juga meningkatkan nilai jualnya di pasar global. Sebagai contoh, harga jahe bubuk di pasar internasional bisa mencapai 5-10 kali lipat dibandingkan jahe segar, sementara minyak jahe bahkan lebih tinggi lagi. Di sisi swasta, beberapa eksportir telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, jahe Indonesia bisa bersaing di pasar global. CV Al-Malaybari, misalnya, berhasil mengekspor 120 ton jahe gajah ke Mesir senilai $156.000 AS, berkat penerapan standar kualitas yang ketat dan kemitraan yang baik dengan pembeli. Perusahaan-perusahaan lain juga mulai menggarap pasar premium dengan mengedepankan sertifikasi organik, seperti yang dilakukan beberapa petani di Jawa Tengah yang berhasil menembus pasar Eropa. Dukungan perbankan dan lembaga pembiayaan juga mulai menggeliat. Bank BNI, misalnya, aktif mendorong UKM jahe melalui program pembiayaan ekspor dan fasilitasi partisipasi dalam pameran internasional seperti Seoul Food dan Hotel 2025. Sementara itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyediakan skema pembiayaan khusus untuk pelaku usaha yang ingin mengembangkan ekspor jahe, termasuk modal kerja untuk peningkatan kapasitas produksi dan sertifikasi internasional. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani akan menjadi kunci untuk memperkuat posisi jahe Indonesia di pasar global.
Dengan terus meningkatkan kualitas, memperluas jaringan pemasaran, serta mengembangkan produk bernilai tambah, Indonesia berpotensi tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga naik kelas dari pengekspor komoditas mentah menjadi pemasok produk olahan jahe berkualitas tinggi. Jika berbagai upaya ini dapat dioptimalkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 besar eksportir jahe dunia. Prospek ekspor jahe Indonesia ke depan tampak semakin cerah seiring dengan meningkatnya permintaan global akan produk-produk herbal dan kesehatan. Pasar tradisional seperti India, Bangladesh, dan Malaysia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil, sementara pasar-pasar baru di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara mulai terbuka dengan potensi yang cukup besar. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Uni Emirat Arab bahkan telah menunjukkan minat khusus terhadap jahe Indonesia yang memenuhi standar organik dan memiliki sertifikasi internasional. Perkembangan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga mendongkrak nilai tambah melalui produk-produk olahan yang lebih bernilai. Di sisi produksi, pengembangan varietas unggul seperti jahe gajah dan jahe merah varietas Cimanggu 1 yang memiliki produktivitas tinggi dan kandungan bahan aktif yang lebih baik, dapat menjadi game changer dalam meningkatkan daya saing. Beberapa sentra produksi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi telah mulai menerapkan praktik pertanian yang lebih modern dengan dukungan teknologi, mulai dari sistem irigasi yang lebih efisien hingga penggunaan pupuk organik. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, tetapi juga membuat budidaya jahe menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan strategi pemasaran yang lebih agresif di tingkat internasional. Partisipasi dalam pameran-pameran perdagangan internasional perlu ditingkatkan, sementara promosi melalui platform digital dan kerjasama dengan importir global harus lebih digiatkan. Pembukaan akses pasar baru melalui perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral juga akan menjadi faktor penting dalam memperluas jaringan ekspor. Beberapa negara di Afrika dan Eropa Timur sebenarnya telah menunjukkan ketertarikan terhadap jahe Indonesia, namun masih terkendala oleh masalah regulasi dan standar yang perlu segera diatasi. Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur pendukung, mulai dari pembangunan cold storage di sentra produksi, perbaikan jaringan logistik, hingga penyederhanaan prosedur ekspor. Program pendampingan bagi petani dan pelaku UMKM harus terus diperluas, tidak hanya terbatas pada aspek budidaya tetapi juga mencakup manajemen mutu, pengemasan, dan pemasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, asosiasi eksportir, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekspor yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan segala potensi dan upaya yang sedang dilakukan, ekspor jahe Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Kunci utamanya terletak pada konsistensi kualitas, inovasi produk, dan kemampuan untuk memenuhi berbagai persyaratan pasar global. Jika seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik, bukan tidak mungkin jahe Indonesia akan menjadi salah satu komoditas andalan ekspor yang mampu bersaing di tingkat dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di dalam negeri.